Saya akan menjelaskan tentang tugas akhir dari mata kuliah chassis otomotif. Nama saya Ronaldo Pratama Sejabat dengan NIM 3122006 dan juga teman saya Jeremia Tarigan dengan NIM 520242204. Satu, rangka. Rangka terdiri dari rangka, lalu kemudi, suspensi, roda dan juga rem. Rangka atau frame body berfungsi sebagai penopang mesin, merangkai mesin, sistem rangka dan menjadi sistem kelistrikan menjadi salah satu kesatuan sepeda motor yang bisa berjalan. 3. Sebagai penyangga penumpang dan beban. Berikut contoh jenis dan pola pemakaian rangka. Jenis tubular. Jenis tubular terdiri dari 1. Semi cable cradle. Contoh pemakaian di sepeda motor yaitu CB 175 sampai CB 200 cc. Double cradle. Contoh pemakaiannya adalah CB 400, CB 550, CB 650 dan juga CB 750. Loop. Contoh pemakaiannya itu Honda Win. Pola backbone. Pola backbone yaitu contoh pemakaian adalah Supra. Pola diamond. Pola diamond contoh pemakaian adalah Tiger. Twin tube. Contoh pemakaiannya adalah NSR. Lalu yang kedua jenis Prestil. Pola backbone. Contoh pemakaian adalah Astrea 800, Astrea Star, Ren, Legenda, Karisma, Kirana, Sony dan juga Scoopy. Prestel dan tubular. Polanya diamond. Contoh pemakaian adalah Gelpro dan Gelpro Pro Max. Berikut adalah jenis rangka tubular pola semi cradle yang ada di Honda CB 175. Berikut juga adalah rangka jenis tubular pada Honda Win. Ini juga rangka jenis tubular pada pola backbone. Dan ini rangka jenis tubular pada twin tube atau NSR. Gambar tersebut kemudian adalah rangka Prestil pola backbone tipe Astrea. Ini adalah gambar rangka jenis Prestil dan tubular pola diamond di GL series. Gangguan. 1. Rangka terdengar beresonansi karena getaran mesin. 2. Timbul suatu abnormal atau berderak atau mencicit. 3. Miring ke satu arah. Penyebabnya adalah 1. Patah atau retak pada bagian sambungan di sekitar batang penopang mesin. 2. Rangka retak, patah atau keropos. 3. Rangka bengkok atau terpencil. 4. Dudukan poros garpu belakang aus. Pemeriksaan rangka. 1. Pemeriksaan rangka dari kebengkokan atau terpuntir. 2. Luruskan stang kemudi. Periksa kelurusan roda depan dan belakang. Pastikan posisi penyetel rantai roda telah tepat. Pastikan garpu depan dan belakang tidak mengalami kebengkokan. 3. Ukur jarak sumbu roda depan dan belakang. 4. Gunakan cairan penetran untuk memeriksa kekeratakan. Sistem suspensi. Goncangan yang diterima pegas akan dikembalikan lagi atau rebound dan pegas akan melakukan gerakan mengayun sehingga pengendara tidak nyaman dan berbahaya. Di sebelah kiri adalah pegas yang dipasangkan di antara dora dan rangka. 2. Goncangan yang akan diterima pegas dan gayungan pegas akan menjadi peredam, kejut atau shock breaker sehingga pengendara lebih nyaman. Di sebelah kiri adalah gambar dari pegas dan peredam kejut dipasang di antara roda dan rangka. Fungsi.
penghubung antar roda rangka atau frame. 2. Menyerap goncangan. 3. Peredam getaran sehingga pengendalian terasa stabil. Jenis suspensi bagian depan. 1. Jenis teleskopik. Jenis ini dipergunakan oleh AHM Honda. 2. Jenis bottom link. Jenis ini dipergunakan pada sepeda motor Honda tipe Astrea setar ke bawah. Gangguan terjadi pada suspensi depan. 1. Setang kemudi terseret atau berat untuk belok. 2. Kendaraan cenderung belok ke arah 1. 3. Roda depan oleng. 4. Roda depan berputar kurang lancang. 5. Suspensi depan lemah atau lunak. 6. Suspensi depan keras. Penyebabnya adalah 1. Terjadi kerusakan di antara bantalan atas dan bantalan bawah steering tip. Penyetelan mur di steering head terlalu kencang. Tekanan ban kurang standar. Kesalahan pemakaian ukuran ban. 2. Pengaturan suspensi depan kanan dan suspensi depan kiri tidak sesuai. Terjadi kebengkokan pada pipa suspensi. Terjadi keausan pada bearing roda. 3. Keausan pada bantalan roda. Terjadi kebengkokan pada pelak. 4. Kerusakan pada gigi speedometer. Kerusakan pada bantalan roda. 5. Terjadi kelemahan pada suspensi depan. Kelainan oli pada suspensi. Oli suspensi kurang. Tire atau ban berfungsi sebagai penopang seluruh berat kendaraan, penumpang, dan beban. Menyerap kejutan yang diterima dari permukaan jalan yang tidak rata. Sebagai bidang kontak terhadap permukaan jalan untuk mengontrol arah kendaraan, gerak awal, dan percepatan pengereman. Sebelah kiri adalah gambar dari ban. Fungsi-fungsi bagian ban. Crown dikonstruksikan untuk menghasilkan traksi dan gaya pengereman yang besar. Shoulder bekerja seperti crown bila kendaraan miring. Sidewall selama kendaraan berjalan akan meletakkan terus beban untuk menopang beban kendaraan. Bead dimasukkan memberikan kotak yang lunak antara ban dan rim. Dengan adanya kawat bead ini, kekuatan ban akan bertambah. Fungsi paten tapak atau kembang ban. 1. Menghilangkan panas yang dibangkitkan ban. 2. Mengurangi noise. 3. Menghilangkan permukaan air jalan. 4. Mencekam permukaan jalan waktu pengereman. Paten tapak atau kembangan ban. Sering A. Rip tip menahan geliner ke samping. Noise yang rendah, mempunyai stabilitas yang tinggi, tepat untuk jalan beraspal. Loop memberikan traksi pada pengereman yang istimewa, tepat untuk medan yang sedikit berbukit dan kondisi jalan jelek. Block tip traksi istimewa, tepat untuk jalan tidak rata dan berpasir. Tipe komposit kombinasi dari tipe-tipe di atas. Contoh kode dan ukuran ban. Ukuran 4,60 adalah lebar ban inci. H adalah kode batas kecepatan. 18 adalah garis tengah lingkaran dalam ban atau inci. 4 PR adalah jumlah lapisan penguat. Jadi dari di ukuran ban 275/18 4 PR per 42 P disimpulkan bahwa lebar ban sebesar 2,75. Garis tengah lingkaran dalam ban adalah 18. Jumlah lapisan penguat ban adalah 4 PR. Kode ban maksimum adalah 42. Kode batas kecepatan ban adalah P. Berikut ini adalah kode batas beban ban.
Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Jeremia Tarigan dengan NIM 5202402. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kita masuk ke kode batas beban. Nah, dari sini kita tahu dari indeks per 30 atau dengan berat 106 kilo, indeks 31 dengan beratnya itu 109. Nah, jadi intinya di sini sudah dijelaskan tekanan indeks ban dengan berat beban yang diperlukan. Selanjutnya itu kita masuk ke kode batas kecepatan. Nah, demikian kode batas kecepatan ditampilkan. Untuk 50 km per jam itu kita perlu kode B. Untuk 60 km per jam itu kita membutuhkan kode B. Begitulah seterusnya. Nah, sebelum kita membawa membawa sepeda motor, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan terhadap yang pertama itu wheel limit indicator. Nah, dari wheel limit indicator ini kita mengetahui umur ban kita. Kita dapat mengetahui ban kita masih layak dipakai atau tidak, atau kita bisa melihat wear atau jalur garis ban. Biasanya itu untuk ban depannya. Kalau wheel limit indikator itu biasa ada ban belakang. Nah, ya, periksa ban dari keretakan, kerusakan, dan kausan ban. Gantilah ban jika kausan telah mencapai kedalaman minimum kembangan ban itu 1 mm. Tanda kausan ban untuk delta yang disebut wear atau tear wear indicator. Nah, kita masuk ke cara mengatasi kerusakan. Pertama itu kerusakan kemudi terasa berat. Mur bantalan kepada kemudi terlalu kentang. Bantalan kepala kemudi rusak atau tidak berfungsi. Tekanan udara ban tidak cukup. Nah, kerusakan ini sangat umum terjadi di sepeda motor kita. Kemudian menarik ke satu arah atau tidak berjalan lurus. Biasa itu kerusakan terjadi pada gardu bengkok atau poros bengkok, roda tidak terpasang dengan baik, bantalan kepala kemudi tidak berfungsi, rangka bengkok, bantalan roda depan bergerak. Biasa itu terjadi karena bengkok, bantalan roda depan tidak berfungsi, poros depan tidak dikencangkan dengan baik. Selanjutnya itu kerusakan roda tidak berputar dengan lancar. Yang pertama itu bantalan roda atau bearing tidak berfungsi. Biasanya terjadi akibat tidak ada perawatan sehingga bantalan terjadi kausan. Selanjutnya itu poros depan bengkok. Poros depan bengkok ini terjadi akibat ada benturan. Sedangkan rem seret ini terjadi akibat memakai kampas rem yang tidak rekomendasi dari showroom sepeda motor itu sendiri. Selanjutnya itu gear speedometer masa atau seret itu diakibatkan biasa terjadi karena gear sudah berkarat. Nah, kita masuk ke dalam bantalan roda. Sebagai bantalan antara hubungan tromol dengan poros sehingga roda dapat berputar dengan lancar. Itulah berfungsi dari bantalan roda. Kita harus melakukan pemeriksaan pada bantalan roda. Yang pertama itu periksa kelonggaran radial maupun aksial, yaitu putaran lingkaran bagian dalam pada setiap bantalan. Menghindari bantalan harus berputar dengan halus dan tanpa suara. Lalu juga periksa bahwa lingkaran bagian luar bantalan terpasang kentang pada ban. Lepaskan dan gantikan bantalan jika tidak dapat berputar dengan halus dan tanpa suara atau terpasang kentang. Nah, kita masuk bagaimana cara pembongkaran bantalan roda. Yang pertama itu lepaskan seal debu dari ban sebelah kanan roda. Selanjutnya itu pasang bearing remover head pada bantalan. Selanjutnya dari sisi berlawanan pasang bearing remover
sep dan dorong bantalan keluar dari tup roda. Selanjutnya lepaskan cooler pengantara dan dorong keluar bantalan lain. Kita masuk ke dalam kunci perkakas. Biasa itu bearing remover dengan ring 2 dan bearing remover set. Itulah perkakas yang dibutuhkan untuk pembongkaran bantalan roda. Setelah kita bongkar, masuk semua rongga bantalan dengan gemuk. Dorong masuk bantalan kiri yang baru syarat tegak lurus dengan sisi yang mempunyai sil menghadap keluar. Pasang telur pengantara, kemudian dorong masuk bantalan kiri kanan dengan sisi yang mempunyai sil menghadap. Adapun kunci perkakasnya yang pertama di driver, yaitu attachment 3/4, lalu pilot dengan ring 12 mm. Perhatikan, bantalan roda yang dibongkar atau dilepas dengan yang baru. Oleskan gemuk volume yang cocok. Dan sebelum membuka, ingat untuk membersihkan poros pada roda. Selanjutnya itu posisi pemasangan harus benar, tidak bisa memiliki miring. Lalu bantalan juga memiliki kode dari pabrik tersendiri, sehingga setiap diameter bantalan sesuai dengan poros yang disediakan oleh pabrik. Fungsi dari bantalan roda itu sebagai dudukan sekunder dan sebagai penopang roda pada poros. Terbuat dari aluminium dan pada bagian yang kontak terdapat kanvas rem tersebut dari besi tuang. Nah, kita masuk ke jari-jari. Nah, dari gambar roda 1 kita ketahui jari-jari berjalan. Nah, saat jari-jari berjalan, maka tegangan jari-jari fokus terhadap tromol. Sedangkan saat jalan maju, maka tegangan jari-jari menghadap kiri. Sebaliknya dengan pengereman, maka jari-jari bergerak ke kanan sesuai gravitasi. Fungsi jari-jari itu diantaranya sebagai penghubung tromol roda dengan pelaknya, sebagai penahan beban kendaraan dan penampung, serta meredam getaran guncangan dari jalan dalam arah yang bervariasi. Adapun konstruksi jari dipasangkan pada tromol dan rim dengan pola anyaman tertentu dan dibedakan menjadi yang pertama itu jari-jari luar. Nah, di jari-jari luar mempunyai kebengkokan kurang dari 90 derajat. Selanjutnya mempunyai jarak antara kepala dengan kebengkokan lebih panjang, terletak di luar dan pemasangan searah putaran jarum jam. Selanjutnya itu jari-jari dalam mempunyai kebengkokan lebih dari 90 derajat, mempunyai jarak antara kepala dengan kedudukan lebih pendek, terletak di luar dan pemasangannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Pola anyaman jari-jari itu ada beberapa jenis, yaitu jenis rem tromol atau 4H3R. Maksudnya di sini adalah 4 lubang pada tromol dan 3 lubang pada rim. Itu menurut pola jenis rem cakram itu ada 6H3R, yaitu 6 lubang pada tromol, 1 lubang pada rim. Khusus untuk SMA tipe NSR 150, pola anyaman roda depan 4H3R dan roda belakang 6H3R. Hal ini diakibatkan roda belakang pada NSR 150 memiliki jenis rem cakram. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam wheel atau pelak. Fungsi dari pelak itu sendiri adalah tempat pemasangan ban, baik ban luar maupun ban dalam. Batas servis terhadap pelak itu
Radialnya 2,0 mm.